Shalom Sobat Sabda, kembali lagi di hari Selasa pukul 19 WIB dengan aku Yola di acara Sabda Youth. Ya, salam semuanya, selamat bergabung kembali ya, selamat bergabung buat teman-teman yang mungkin udah join nih dari berbagai tempat ya. Sabda Youth kali ini tentunya kita akan bahas topik yang menarik, tetapi aku nggak mau sendirian, aku akan undang juga teman-temanku yang lain ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Nah, buat ya. Jadi silahkan aja kasih tanggapan atau tanya-tanya juga boleh banget ya. Nanti kayak teman-teman tulis aja di kolom komentar pertanyaan atau tanggapannya melalui diskusi Sabdaya pada malam hari ini. Puji Tuhan. Ini kan udah hadir semua ya, udah bergabung, puji Tuhan tidak ada kendala, luar biasa. Boleh kenalan dulu ya, walaupun tadi udah kesapa dikit-dikit ya. Boleh kenalan lagi, nama, Boleh. asal, pelayanan di mana, kesibukannya apa, ke gerejanya di mana juga boleh ya. Nanti kalau mau perkenalannya panjang-panjang silahkan DM sendiri ya. Kecuali nanti yang baju biru ya, nanti boleh silahkan DM aja. Nanti silahkan mulai dari Kak Daniel, Kak Naomi, Kak Ari, kemudian aku. Silahkan Kak Daniel, perkenalan. Salam teman-teman semuanya. Halo. No, ya. Saya asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Untuk sekarang saya pelayanan di Bengkayang, Kalimantan Barat. Ya, Hmm, daerah pedalaman. Cuma sekarang lagi di kota, puji Tuhan ya. Jadi ada jaringan. puji Tuhan. Ya. Salam kenal Kak. Salam kenal. Ya, silakan Kak Eh, Naomi. Halo teman-teman, nama aku Naomi, asalnya dari Jakarta, dan sekarang lagi kuliah di Satya Bakti. Kayak gitu. Salam kenal Kak. Salam kenal. Silakan Kak Ari. Oke teman-teman, aku Re, pelayanan di Kediri, gereja di Kediri juga, domisili di Kediri, tapi sekarang lagi di Palembang. Bolehlah yang di Palembang traktir pempek teman-teman ya. Oh ya, boleh juga DM, tapi ya undang pelayanan aja atau tanya-tanya seputar Alkitab boleh. Di DM ku masih terbuka. Oh iya, boleh ya berarti ya. Oke. Oke. Salam kenal Kak Re. Ya, oke teman-teman. Shalom semuanya. Pasti udah nggak asing lagi sama aku. Aku Yola. Saat ini pelayanannya di Yayasan Lembaga Sabda. Untuk aslinya dari Karanganyar, tapi saat ini berdomisili di Sabda, yaitu di Solo. Ya, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih untuk perkenalannya teman-teman ya. Harapannya teman-teman di rumah udah kenal lah ya dikit-dikit gitu ya. Nah, aku mau jelasin dulu ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join Sabda Youth. Aku mau jelasin sedikit tentang Sabda Youth itu sendiri. Jadi Sabda Youth itu sebenarnya acara ngobrol ya, kayak acara ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik dan relate dengan anak-anak muda. Karena ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, teman-teman nih, waktu kecil teman-teman pernah nggak sih kayak mainin magnet? Pasti mungkin pernah ya. Aku sendiri sih pernah ya mainin magnet. Di bawahnya ada kertas gitu ya. Nah, itu aku mainin. Nah, itu sering banget buat rebutan nih. Karena ya memang magnet itu kan punya daya tarik. Nah itu seru banget gitu ya. Kalau dia itu betul belakang gitu. Ya memang itulah magnet ya. Kemampuan magnet itu bisa menarik benda lain. Memang bikin penasaran. Nah, malam hari ini kita bakal deep talk ya tentang gimana seharusnya kita sebagai anak muda Kristen juga menjadi magnet nih untuk menarik banyak orang datang ke Kristus. Daya tarik seperti apa yang harusnya kita miliki nih? Nah, kita akan ngobrol bareng dengan topik The Magnets yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi teman-teman stay tune ya teman-teman. Kita akan belajar bareng gimana caranya menjadi anak muda yang menolong orang lain mengenal Kristus melalui hidup yang memancarkan kasih Kristus. Ya, semangat ya teman-teman ya. Ya, sebelum kita mulai diskusinya nih, kita baiknya kita mulai dengan kita buka dalam doa. Silakan, aku minta dengan kasih Kak Naomi boleh buka kita dalam doa. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau bersama-sama men-sharing Tuhan apa yang menjadi isu pada hari ini, di mana magnet positif dan negatif yang ada ternyata dalam hidup kami. Kira Tuhan kami diberikan kerendahan hati, hikmat bijaksana, agar kami bisa sama-sama sadar dan melakukan perubahan yang berdampak ya Bapak. Tuhan berkati setiap gue yang akan memimpin jalannya acara ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Amin. Terima kasih banyak Kak Naomi udah buka kita dalam doa. Nah, teman-teman di kehidupan sehari-hari kita nih, pasti kan ada banyak hal yang mungkin membuat kita itu jadi punya daya tarik gitu ya. Jadi kita punya daya tarik yang kuat terhadap suatu hal ya. Mungkin tren, mungkin medsos, mungkin pertemanan, gaya hidup, atau mungkin kita punya figur yang kita kagumi yang itu bikin daya tarik kita itu ke situ gitu. Nah, teman-teman sadar nggak hal-hal itu daya tarik itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, bahkan cara kita dalam mengambil keputusan. Kalau menurut teman-teman sendiri apa yang saat ini yang menurut teman-teman paling kuat dalam pengaruhi anak muda? Silakan teman-teman. Oke, mungkin boleh dari aku dulu ya. Jadi salah satu magnet yang sangat mempengaruhi ya, dimana keinginan untuk diterima gitu kan. Ya gimana ya, maksudnya ketika semua orang ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin dapat peran dalam suatu kelompok relasi kayak gitu ya. Tapi ada hal dimana ketika keinginan itu terlalu melebihi gitu ya, terlalu berlebihan lah pokoknya, itu menjadi sesuatu hal yang kurang baik juga gitu kan. Karena akan berdampak kepada orang-orang di sekitarnya yang ada di relasi itu dan juga di luar relasi gitu. Dan yang paling utama juga kepada diri sendiri. Jadi membuat diri kita tuh lama-kelamaan tuh kayak suatu hal yang rusak gitu. Jadi kayak suatu benda yang mulai rusak atau mulai kusam gitu, karena ya itu tadi suatu keinginan yang berlebihan tadi karena ingin diterima. Ya, tapi kalau kita boleh jujur kan nggak semua daya tarik itu membawa dampak negatif ya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam. Jadi banyak juga daya tarik atau magnet-magnet yang membuat kita justru semakin lebih baik gitu. Salah satunya biasanya fashion gitu kan. Ketika melihat fashion artis mungkin kita miliki daya tarik sehingga gaya pakaian kita juga berubah gitu kan. Itu kan membawa hal yang positif juga tentunya untuk kita. Dan tentunya ketika kita tertarik dengan hal itu, rasa ingin terus up to date, rasa supaya tidak ketinggalan, supaya salah satunya diterima juga apa yang disampaikan Kak Naomi itu juga, dan kenyamanan di dalam tubuh dan segala macamnya lah. Jadi rasa-rasa itulah yang memang dimiliki anak muda gitu kan. Kayaknya kita semua pasti masih muda kan ya, dan nggak mau rasanya kalau kudet nggak relate dengan zaman atau nggak relate dengan circle kita gitu. Baik urusan fashion, baik urusan tren masa gitu. Dan itu jadi magnet tersendiri. Itu sih. Ya, kalau dari saya ya, mempengaruhi anak-anak muda saat ini itu salah satunya itu adalah pergaulan ya, teman-teman. Pergaulan yang mereka miliki seperti magnet memiliki kubu bentuk positif dan negatif, begitupun juga setiap kita memiliki pergaulan. Apakah pergaulan itu dapat membangun kita ataukah malah membuat kita mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu kembali kepada pergaulan setiap kita masing-masing. Seperti itu. Ya, kalau aku sependapat ya sama teman-teman, baik itu lingkungan, mungkin media sosial, dan lain sebagainya. Mungkin apa yang sering dilihat anak-anak muda, didengar anak muda, dan kayak apa yang ada di lingkungan mereka, itu akan menjadi daya tarik buat mereka gitu. Dan itu sangat mempengaruhi mungkin ya itu tadi, cara berpikir, cara gaya hidup, kayak tadi Mas Ray bilang kan fashion, nah itu biasanya juga akan mempengaruhi. Walaupun terkadang nggak semua fashion itu cocok di kita kan, ada beberapa mungkin fashion yang mungkin nggak cocok atau mungkin juga nggak sesuai dengan kita. Nah itu perlunya juga kita apa ya, nggak semua itu harus kita ikuti, nggak semua itu harus kita kayak FOMO gitu loh, nggak cuma FOMO ikut-ikutan aja, kita juga perlu bijak memilih sih kalau menurutku itu sih. Silakan. Ya, sorry ya. Mungkin kalau aku boleh nambahin ya tentang magnet yang positif ini, banyak ya magnet yang positif. Jadi mungkin di antara magnet yang negatif kita bisa juga concern sama yang positif kayak gitu. Ketika kita punya satu teman pelayanan yang sevisi, kayak misalnya kan di pelayanan sekolah minggu, jujur aja pelayanan sekolah minggu itu bakal menjadi menarik untuk anak muda ketika dia punya
partner yang sevisi semisi juga sih teman-teman kayak gitu. Atau juga ketika kita bertemu di suatu relasi di mana ya di situ tuh kita punya hobi yang sama. Nah, itu jadi magnet yang positif juga menurut aku. Ya, benar banget sih melalui hal itu ya. Karena seperti yang saya lihat juga, melalui pengalaman saya di daerah pedalaman, secara khusus untuk anak-anak muda, bahkan yang menyajikan itu ketika lingkungan pergaulan itu nggak baik, itu bisa memberikan dampak yang negatif. Yang menyedihkan di sana, ya ini pengalaman saya pribadi, ketika anak kelas 6 SD itu dengan bangganya bisa merokok ya di depan orang tua itu dengan bangga, dengan menyombongkan dirinya, itu merupakan dampak juga yang mempengaruhi diri setiap anak-anak muda sekarang, di mana mereka malah bukannya ke arah hal-hal positif, tetapi malah banyak juga yang tenggelam oleh pergaulan-pergaulan buruk yang menjerumuskan mereka. Ya, itulah relasi anak-anak muda ya, karena anak muda kan selalu pengen berrelasi, pengen selalu berkomunitas gitu kan, sehingga merasa kalau ya lingkunganku melakukan hal itu, ya aku melakukan hal itu tanpa mikir panjang dampaknya, akibatnya, atau apapun gitu ya. Ya karena membutuhkan relasi aja. Nah, berkaitan dengan relasi ini kan, teman-teman. Kalau anak muda tuh berrelasi, sebenarnya apa sih pemantiknya anak-anak muda memilih relasi ini? Oh, aku berrelasi dengan ini. Apa yang menyebabkan pilihan itu biasanya? Kan ini termasuk jadi magnet juga ya. Maksudnya keputusan apa yang di dalam pikirannya yang menyebabkan oh aku milih relasi inilah gitu. Aku milih relasi A, relasi B gitu. Nah, dari pengalaman kalian mungkin apa biasanya yang di dalam pikiran anak-anak muda nih? Ya apa ya teman-teman, mungkin kenapa anak-anak muda milih relasi yang jadi pemantik ya tadi Karya. Mungkin karena dia ngerasa nyambung sama relasi itu, terus ngerasa mungkin dia kayak mungkin punya minat yang sama ya. Biasanya di dalam relasi itu mungkin ada kayak oh sama-sama suka ini nih, sama-sama hobi ini kayak gitu. Jadi ada minat yang sama. Kadang juga karena apa ya? Karena bisa juga karena dia takut kesepian. Sebenarnya dia itu nggak cocok, cuma dia takut kesepian, dia takut nggak punya teman, makanya dia ikut berrelasi. Jadi sebenarnya banyak sih untuk faktor-faktornya. Ya, atau mungkin cuma hanya dianggap keren. Oh, di circle ini, di relasi ini, di komunitas ini tuh anaknya keren-keren loh. Aku gimana? Aku mau join kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu sih menurutku. Oke, aku tambahin ya. Kalau masalah pemantik ya, sebenarnya juga ada loh anak-anak muda ya, yang mungkin karena ada isu dari keluarganya, isu penerimaan, di mana ya dia merasa kurang nyaman di keluarganya, dia akan mencari tempat yang nyaman. Jadi ketika dia ketemu relasi atau circle yang nyaman nih bagi dia diterima nih, dia akan stay di situ gitu. Makanya lebih milih ke cerita sama teman ketimbang sama orang tua gitu. Itu menurut aku ya teman-teman. Ya, betul sekali sih mengenai hal itu ya. Karena anak-anak muda sekarang itu banyak ya istilahnya mencari validasi ya, pengakuan ini, di mana ketika mereka merasa nyaman, ketika mereka lebih dihargai, itu mereka lebih rentan nyaman ingin stay dalam circle itu ya. Entah itu terlepas itu pergaulan yang baik atau buruk. Nah itu ya menjadi salah satu daya tarik juga bagi anak-anak muda sekarang. Ya, kayaknya memang penerimaan jadi ya pergumulan yang besar ya di kalangan anak muda. Karena siapapun yang menerima dia pasti menjadi magnet sendiri bagi anak-anak muda gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Iya sih, kurang lebih seperti itu. Memang penerimaan ini kayak komennya dari Bapak Erwil ya. Salah satu aspek pemantik yang paling utama adalah penerimaan ya, seperti Kak
Ray tadi sampaikan. Ini juga ada pendapat dari Kak Keisha ya. Oke, banyak anak muda cari tempat di luar karena nggak nemu di rumah. Ya ini seperti yang tadi disampaikan Kak Naomi ya. Jadi seringnya mereka lebih suka cerita ke relasi mereka, ke luar gitu ya, ke pertemanan mereka daripada mereka cerita ke keluarga mereka seperti itu. Jadi mungkin ada isu-isu tersendiri. Nah ini juga ada pertanyaan nih dari Kak Theo ya. Sebenarnya seberapa besar sih Kak magnet komunitas atau pertemanan ini bisa merubah prinsip hidup seseorang? Nah, gimana nih menurut teman-teman? Seberapa besar magnet komunitas pertemanan itu bisa merubah prinsip seseorang? Kalau menurutku sih besar ya, karena itu karena di dalam komunitas atau di lingkungan relasi pertemanan kita, mungkin kita menghabiskan waktu yang cukup banyak gitu ya untuk kita mungkin bercerita, mengambil keputusan bersama. Mungkin kita dalam relasi itu banyak hal yang udah kita lakukan. Jadi ketika suatu sikap kita itu mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, prinsip yang awalnya kita kuat terus berubah gitu karena kita ingin diterima, ingin takut dianggap berbeda kayak gitu. Sebaliknya kalau di komunitas yang sehat itu kita bisa menolong kita untuk teguh. Terkadang juga circle itu mempengaruhi juga niat keputusan kita. Mungkin awalnya kita niatnya baik nih, tapi bisa berubah karena ajakan teman. Karena kita rasa mungkin di dalam relasi itu kita nggak enak menolak, takut dianggap berbeda kayak gitu. Gimana kalau teman-teman? Ya, oke ya teman-teman, sedikit nambahin. Jawab Kak Theo Terside ya. Seberapa besar magnet komunitas pertemanan bisa merubah prinsip hidup seseorang ini juga kayaknya sekaligus menjawab pertanyaan Kak Diki Chandra ya, seberapa besar pengaruh circle dibanding niat kita sendiri ya. Nah sebenarnya dibilang besar sih, percaya nggak percaya bisa dibilang besar gitu. Meskipun kita ada kita bilang pasti, oh itu kan niatku sendiri gitu. Tapi niat itu kan timbul dari kebiasaan lingkungan kita gitu kan, kebiasaan sekitar kita, sehingga niat itu timbul. Kalau kita nggak tahu, kasarannya yang negatif aja lah. Kalau tadi contohnya kelas 6 SD sudah merokok, bisa bangga. Nah itu lihat dari mana? Dari lingkungan kan. Prinsip hidupnya mungkin dia nggak memegang prinsip, oh aku nggak akan merokok gitu. Atau sudah memiliki prinsip itu. Tapi karena dia hidup di lingkungan seperti itu, akhirnya niatnya sendiri itu akan merubah prinsip dia gitu ya, sehingga memutuskan oh ya udah nggak apa-apa merokok, ternyata merokok nggak masalah kok dan diterima di lingkungan kok gitu. Dan hal-hal seperti itulah yang menjadikan komunitas atau pertemanan ini bisa merubah prinsip hidup seseorang, karena niat sendiri itu besar lah pengaruhnya dari seseorang. Memang keputusan finalnya ada di niat kita, tapi lingkungan juga akan mempengaruhi niat kita. Itu sih. Oke, teman-teman. Tapi kan nggak semua hal yang menarik itu menarik minat, atau juga tadi kan pengaruh-pengaruh negatif itu membawa pengaruh baik ya. Ada yang bahkan pengaruh, maksudnya yang kita anggap pengaruh baik itu belum tentu juga membawa pengaruh baik nih teman-teman. Nah, dalam artian kan ada magnet positif dan ada magnet negatif. Pertanyaannya nih yang mungkin bisa kita sama-sama sharingkan ya. Menurut teman-teman gimana cara membedakan antara magnet positif sama magnet negatif ini? Dan mungkin boleh sertakan contohnya teman-teman. Sorry Mas Ri, masih di mute. Sorry. Ya, gimana cara membedakan keduanya? Sebetulnya kalau Alkitab bilang kan akan kelihatan dari buahnya, gitu ya. Dan ya memang keputusan final atau pembedanya ya memang di akhir gitu, atau di buahnya. Karena di prosesnya itu biasanya nggak kelihatan. Nah, apalagi di zaman sekarang banyak hal-hal yang sepertinya positif, padahal akhirnya negatif gitu. Dan atau isinya negatif, covernya positif. Jadi untuk membedakan secara final langsung saat itu juga kayaknya akan susah gitu. Tapi perlahan akan kelihatan dari buahnya. Jadi jangan terburu-buru langsung tertarik dengan magnet satu, magnet yang lain. Nggak usah dicerna dulu, dilihat dulu, diteliti ya lebih lanjut atau segala macamnya gitu, sehingga bisa kelihatan yang negatif dan yang positif. Nah, yang negatif sendiri
kuncinya adalah mau negatif atau positif, kuncinya ada di pertumbuhan pribadi kita, kedewasaan kita, pikiran kita, perkataan kita. Nah, kalau bertumbuhnya justru ke hal yang buruk atau nggak ada pertumbuhan sama sekali, berarti itu magnet negatif. Tapi kalau justru semakin bijak, semakin pintar dalam artian cakaplah menanggapi orang, berpendapat, berwawasan dan segala macamnya, itu berarti magnetnya positif. Itu sih. Oke. Ya, kalau menurut saya ini jadi pembeda ya dari kedua hal ini untuk positif dan negatif. Kalau negatif itu lebih kepada mungkin kita anggap itu hal yang menyenangkan, ya, tetapi memberikan dampak yang kurang baik dalam hidup kita ya. Bisa memberikan kita rasa bersalah, rasa cemas, khawatir, dan itu yang mempengaruhi kehidupan anak-anak muda sekarang ini. Dan sisi positif, ya kita tahu kalau hidup kita berlandaskan berdasarkan Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan, itu hidup kita lebih terarah kepada hal-hal yang baik. Dan di situ karakter kita juga bisa terbangun, ya, semakin serupa dengan Kristus. Ya, setuju ya teman-teman. Ya, apa ya? Ya aku juga setuju gitu. Gimana, cara membedakan magnet positif dan negatif itu dari mungkin hasilnya gitu ya, buahnya. Tapi menurutku nggak selalu yang magnet negatif itu langsung kelihatan kayak jeleknya gitu kan, langsung kelihatan buruknya, negatifnya itu enggak. Menurutku malah ada juga magnet negatif ini yang kelihatannya itu kayak di awal itu kayak menarik. Tapi perlahan itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kayak di awal-awal itu kelihatannya ya masalah, tapi malah di akhirnya nanti gitu ya. Kayak mungkin kita awalnya pergaulan gitu ya. Oh, lama-lama kok pergaulan ini nggak baik ya. Nah, kita harusnya kritis di situ gitu. Kita harus jeli di situ. Terus juga mungkin kita lihat konten-konten. Nah, kita harus introspeksi juga. Apakah ini konten yang sehat atau cuma konten-konten yang nggak ada pengaruhnya atau malah bikin kita itu menjerumuskan kita kayak gitu, FOMO, kecanduan dan sebagainya. Sedangkan magnet positif itu kan yang harusnya itu yang membuat kita itu bertumbuh ya, harusnya membuat kita itu bertumbuh. Kayak mungkin kita kita punya relasi yang sehat, kita punya teman mungkin yang saling mengingatkan kita, yang menolong kita mungkin ke hal-hal yang positif lah. Jadi pengaruh seperti itu mungkin menolong kita untuk hidup benar ya, untuk hidup kuat. Jadi untuk magnet negatif dan positif ini memang terkadang nggak selalu kelihatan hitam putih gitu. Terkadang memang kita harus lebih jeli lagi, lebih introspeksi lagi untuk kita supaya kita sadar dan tahu. Terkadang memang nggak kita sadari dan ternyata itu magnet negatif yang perlahan menggerogoti kita. Mungkin itu sih. Oke, coba ya aku menanggapi ya. Menarik ya ketika magnet positif, negatif harus diperhadapkan ya di hadapan kita gitu. Ya sebenarnya dalam realitanya pasti nggak sesemudah yang diomongin di live pada saat ini ya. Terus gimana ya kalau misalnya bingung gitu ya, membedakannya lain sebagainya. Teman-teman sebenarnya kita itu, saya percaya kalau misalnya kita itu punya hikmat gitu, kita punya kebijaksanaan. Tapi terkadang itu menjadi bentrok sama lingkungan. Terus gimana gitu kan supaya kita ini nggak kebawa arus. Anak muda kan sekarang sering tuh kebawa arus ya, kayak si anak SD tadi yang rokok itu ya. Ya kita bisa mulai bertanya kepada seseorang yang kita percaya gitu, minta pendapat gitu kan. Apa yang menjadi pendapat dia, kita bisa dapat referensi gitu, kita pertimbangkan apakah ini baik untuk diri kita gitu kan, apakah ini membuat diri kita berkembang, apakah ini juga sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kita juga bisa sharing sama kakak-kakak rohani di gereja, apalagi kalau di gereja itu ada kelompok sel gitu ya, kelompok kecil, mungkin kita bisa sharing di situ, atau enggak sama ketua kelompoknya kayak gitu. Supaya apa? Karena terkadang kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan pengetahuan kita gitu ya, nggak bisa terus-terusan mengandalkan kekuatan kita, kelebihan kita gitu untuk membedakan magnet positif dan negatif ini. Seperti itu sih. Ya ini banyak
pertanyaan ya dari rekan-rekan, nampaknya diskusi malam hari ini menarik ya. Ya salah satunya dari Kak Diki Chandra ya, gimana mengatasi zaman sekarang anak muda yang takut kehilangan circle, padahal tahu sebenarnya circle-nya buruk gitu. Cuman daripada ditolak gitu di circle-nya. Nah, gimana cara mengatasinya? Teman-teman silahkan beri tanggapannya juga ya. Dan nyambung juga, kenapa magnet negatif rasanya jauh lebih lengket gitu ya, atau gampang narik kita dibanding magnet positif yang butuh perjuangan. Itu kan mirip-mirip ya. Nah, itu menurutku ya itu tadi ya, anak muda tuh senang komunitas yang diterima, dan sayangnya yang negatif cenderungnya lebih menerima gitu. Yang positif bukan berarti nggak menerima, cuman terkadang banyak syarat dan ketentuannya gitu. Kalau kamu mau bertumbuh bersama aku, kamu harus begini begitu. Nah, sehingga biasanya kegagalan komunitas yang positif ya, atau komunitas Kristen, banyak sekali orang yang mau join itu bukan penerimaan terlebih dahulu, tetapi pengoreksian gitu. Sehingga dilihat seberapa buruk kamu, apa yang salah, ini harus dibenarkan dulu, ini itu. Jadi banyak syaratnya dulu, banyak pengoreksian dulu daripada penerimaannya, sehingga biasanya itu yang membuat anak-anak muda jadi malas gitu. Padahal cara Yesus bekerja ketika hidup, dia selalu menerima dulu, baru dikoreksi lah gitu. Tapi penerimaannya selalu awal gitu ya. Nah, itu menjadi kunci sih untuk supaya positif itu lebih narik gitu ya. Jadi penerimaan itu menurutku. Gimana menurut kalian? Ya, aku ya teman-teman. Mungkin tadi pertanyaan tadi gimana mengatasi zaman sekarang yang mungkin takut kehilangan circle ya. Mungkin karena apa ya? Kayak dia ngerasa nyaman, dia ngerasa diterima ya kan. Tapi jangan sampai kayak mempertahankan circle itu atau relasi itu dengan mempertahankan kayak udah mulai nggak bener nih. Nah, itu kayak ikut arus kayak gitu, menurutku perlu berhati-hati gitu ya. Kalau bisa belajar harus berani berkata tidak, walaupun mungkin di circle itu nggak mudah ya, pasti akan dibilang kamu sok suci kayak gitu-gitu. Seperti tadi ada beberapa komentar mungkin yang mengatakan seperti itu gitu kan. Apa ya, kita harus tahu kayak batasan kita gitu kan. Kita harus berani berkata tidak ketika itu memang salah. Ya, circle yang sehat harusnya akan menghargai. Kalau kita punya prinsip, pasti kita akan menghargai batasan-batasan itu. Bukan kita malah maksa harus berubah seperti dia harus diterima. Itu sih. Terus kenapa magnet positif jauh lebih lengket dan lebih nempel? Mungkin ya karena biasanya kayak menawarkan kayak sesuatu hal yang instan, cepat, langsung mudah diterima gitu ya. Misal kayak pengakuan dari orang lain gitu. Terus juga kalau hal-hal itu terus-terusan kita ulang, ya kan? Terus juga didukung sama circle kita, entah itu media sosial dan lain sebagainya, lama-lama itu kan jadi kebiasaan kita. Kita melakukan yang salah, terus kita terus-terusan dikasih seperti itu akan jadi kebiasaan kita. Ya kan, lebih apa? Makanya dari itu akan lebih mudah menarik kita gitu. Tapi sulit untuk melepaskannya, gitu sih. Ya, memang benar sekali sih dari yang disampaikan Kak Yola ya. Kutub negatif itu kerap kali membuat kita lebih nyaman ya. Hal-hal yang negatif itu rasanya itu nariknya kuat banget. Ya, karena memberikan kenyamanan gitu kan. Berbeda ya, bertolak belakang dengan itu positif ya, atau hal-hal yang baik secara khusus untuk komunitas rohani seperti itu yang mengajak untuk rajin ke gereja, baca Alkitab. Itu kan sebenarnya butuh effort ya, butuh kemauan yang besar untuk bisa setia seperti itu ya, melakukan hal itu. Nah, dari hal ini kita bisa melihat itu dunia pinter banget ngasih kenyamanan dalam hidup kita ya. Secara khusus anak-anak Tuhan nih ya, itu bisa melalui tren, melalui popularitas, bahkan materi-materi yang kita punya. Tapi kita juga harus ingat kepada Tuhan ya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mengakui kita, lepas dari orang-orang di sekitar kita. Nah, mengenai hal itu, menurut teman-teman nih, apa sih yang bikin Kristus itu beda dan layak jadi pusat utama dalam hidup kita? Oh iya, silakan Yola.
Ya, oke teman-teman, kalau menurutku sih daya tarik utama Kristus. Mungkin kalau dari aku pribadi melalui karakternya sih. Harus mengenal dia dulu kalau dari aku. Kenapa kalau kita nggak kenal gimana cara kita menjadikan dia sebuah daya tarik gitu kan. Terus kita kalau aku pribadi juga ngalamin kasih Tuhan. Aku jadi ingat gitu, kasih Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Yesus itu memberikan kasihnya itu bahkan dia rela berkorban walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, walaupun manusia berkali-kali jatuh dalam dosa, tapi Yesus malah memberikan anaknya tunggal menebus dosa, dan itu menurutku sangat luar biasa. Dia nggak memandang latar belakang dia nggak memandang masa lalu dia. Tuhan tetap mengampuni. Itu sih menurutku yang jadi daya tarik pribadiku sendiri. Ya, berbicara tentang Kristus tentunya kita harus merujuk bagaimana dia hidup kala itu ya, yang ditulis Alkitab. Karena semasa hidupnya dia menjadi sosok yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Memang saat itu lebih banyak orang mengikuti dia karena membutuhkan mujizat atau mencari mujizat gitu, karena sudah melihat mujizat jadi ikut terus gitu ya. Tapi ya satu hal yang positif adalah bagaimana ketika dia menjawab seluruh pertanyaan, argumentasi baik orang Farisi, Saduki, bahkan masyarakat biasa atau orang-orang yang mau sembuh dari Yesus gitu ya. Yesus selalu memberikan argumen-argumen, jawaban-jawaban yang tepat, mendarat, dan penuh kuasa, impactful lah gitu ya. Dampaknya jelas gitu. Kalau orang Farisi, dia semakin marah karena merasa semakin tertegur. Kalau orang-orang yang membutuhkan mujizat, dia menyadari karena biasanya Yesus menutup bagiannya sebelum memberi mujizat adalah pergilah, dosamu sudah diampuni gitu ya. Jadi menyadari dosanya, akhirnya mereka sembuh, mendapatkan kasih karunia atau mujizatnya. Jadi dari tutur katanya lah itu yang membuatku secara pribadi menjadi daya tarik Kristus gitu ya. Selain dari keilahiannya tentunya, karena aku meyakini Kristus adalah Allah, jadi ya pasti itu jadi daya tarik utama gitu. Tapi semasa hidupnya bagaimana pola pikirnya dan bertutur katanya itu juga jadi daya tarik tersendiri. Itu sih. Ya, kalau dari aku sih tentunya yang menjadi daya tarik itu ketika kita mengalami Yesus ya. Karena kan ada orang Kristen yang sudah Kristen, tahu Yesus, tahu apa yang baik gitu ya dari pengajaran Yesus, semua tahu gitu ya. Terutama anak muda juga gitu kan. Tapi terkadang nggak relate gitu kan. Kenapa bisa menjadi nggak relate? Nah, itu bisa jadi karena kesadaran atau mungkin juga kerasnya hatinya gitu kan. Ya kurang lebih kayak saya lah gitu kan. Saya terjun ke dunia pelayanan sebelum sekolah Alkitab. Ternyata ketika saya mengalami Yesus, betul-betul Tuhan Yesus itu sendiri yang datang untuk membuat suatu momen buat saya gitu. Itu saya baru benar-benar sadar. Wah, ternyata Tuhan Yesus sebaik itu gitu. Gak cuman kayak apa yang saya baca di Alkitab aja gitu. Nah, saya juga sadar kalau ternyata saya orang yang belum 100% gitu kan, 100% tertarik sama Tuhan Yesus walaupun saya sudah tahu dia gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman relate akan hal ini, menurut saya itu mengalami Yesus itu yang membuatnya menjadi menarik gitu. Padahal kan kita nggak minta ya, tapi ternyata Tuhan Yesus sepeduli itu supaya kita kenal dia gitu. Itu menarik banget. Ya, memang daya tarik Kristus dalam hidup kita itu sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya itu secara khusus kepada karakternya ya. Kita bisa melihat di mana dia itu benar-benar mau menerima kita apa adanya. Ya. Kalau manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Di mana mungkin hidup kita dulu berantakan, mungkin hidup kita dulu nggak sejalan dengan Tuhan, banyak menceng-mencengnya nih, seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan untuk datang kembali kepada Tuhan, Tuhan mau menerima kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala masa lalu kita. Dan tentunya melalui hal ini ya, pengenalan akan Kristus itu memberikan kita dampak yang baik, yang mengubah 180 derajat
dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, jadi teringat Zakheus ya. Zakheus orang pendek, dia tertarik melihat Yesus dan ya daya tariknya yang mungkin saat itu bisa dibilang hanya sebatas kepo, orang seperti apa sih Yesus ini, kok hebat banget, kok banyak pengikutnya dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia gitu ya. Tapi dari situlah Zakheus dipulihkan dari yang hanya, dalam tanda petik hanya ya, yang cuman penasaran gitu, tapi akhirnya diundang masuk, mau mampir di rumah gitu, dan akhirnya komitmen perubahan besar terjadi dari pribadi Zakheus. Ya itu terjadi karena dari rasa penasaran ya. Ya mungkin kita nggak tahu Kristus apa sih, spesifikasi dalam tanda spesifikasi Kristus itu seperti apa yang jadi daya tarik. Aku ibaratkan ketika beli HP biasanya anak-anak muda kan lihat speknya, harganya segala macam ya. Kita nggak tahu Kristus sedetail itu, tapi kalau kita penasaran coba datang dulu gitu. Nanti dialah yang akan membuka jalan, membuka pikiran gitu ya. Karena terkadang daya tarik kita tuh bukan karena spek yang luar biasa, tapi karena kayak mana sih orang ini gitu ya, sosok ini, Kristus ini gitu ya. Dan itu sendiri yang Kristus sendiri yang akan memproses itu dari rasa penasaran kita. Karena tanpa kita jelaskan, Kristus magnetnya kuat gitu kan. Gimana menurut kalian? Ya, ya setuju sih. Memang apa ya, harus ada yang membuat kita itu tertarik dulu mungkin ya. Kalau sekarang di media sosial sering disebutnya kalau konten-konten itu harus ada hook-nya, ya kan? Ya untuk kita tertarik, untuk kita tahu gitu ya. Kalau Sakyus itu tadi kan dia awalnya cuma penasaran gitu ya. Dia cari tahu sampai akhirnya dia dipulihkan dan dia mau untuk apa ya, berkomitmen gitu ya. Tapi ada juga orang yang dia tuh udah tahu Kristus, tapi dia itu masih tertarik sama kayak kenyamanannya, dia masih berkompromi gitu sama keinginan-keinginan sendiri, penerimaan lingkungannya. Sedangkan menurut Kristus itu kan juga membutuhkan ketaatan kan, ketaatan, keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin masih duniawi lah, ya sesuai sama kehendak Tuhan. Jadi ya bukan cuman menurutku nggak cuman tahu soal siapa Kristus, tapi juga apakah kita mau benar-benar percaya mengikut Kristus seperti Sakyus tadi dan meninggalkan semuanya gitu kan, itu sih. Ya, teman-teman, banyak pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan, karena sayang sekali kalau kita nggak mendiskusikan. Karena banyak yang bertanya, nanti mereka, teman-teman di rumah, merasa nggak dianggap. Ya, ini dari Kak Dimsum Violet. Kenapa banyak orang mengenal Yesus, tapi tidak semua benar-benar mengikutinya. Ya. Dan kalau benar Yesus layak menjadi pusat hidup kita, kenapa kita sering lebih mudah mengejar apa yang ditawarkan dunia daripada mengejar dia? Gimana menurut teman-teman? Silakan ditanggapi dulu. Singkat saja. Siapa mau Mungkin boleh nanggapnya? dari aku ya. Kalau soal kenapa sih lebih menarik hal-hal duniawi ya daripada Yesus itu sendiri, tentang Yesus. Sebenarnya tuh dari zaman Alkitab atau dari zamannya Yesus itu udah kelihatan gitu kan. Kayak orang-orang tuh lebih tertarik dengan aturan-aturan yang agamawi yang udah ada pada saat itu ketimbang apa yang Yesus katakan gitu kan. Bahkan murid-muridnya sendiri pun yang udah bersama dengan Yesus itu tidak benar-benar melekat seperti itu. Ya karena memang tantangan zaman ini tuh semakin meningkat, semakin banyak, semakin berbagai macam gitu ya. Bahkan yang seperti kita ketahui sendiri bahwasannya kita bisa lihat kalau banyak orang yang lebih pilih cari uang ketimbang ke gereja untuk ya gak usah ngulang kayak misalnya jadi jemaat dikasih pelayanan pun kadang mundur perkara ada kerjaan gak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena masih ada sugesti atau mungkin pola pikir di dalam pikirannya yang mempengaruhi bahwasannya aku butuh uang untuk makan. Memang kita butuh uang untuk makan, tapi sumbernya kan dari Kristus gitu. Ya, sebetulnya hanya satu murid ya yang benar-benar menerima tawaran
dunia ya, itu Yudas Iskariot ya. Betul. Ya karena ya memang dia pengen gitu ya pilihan dia gitu. Tapi kenapa itu tertarik? Sebenarnya mundur lagi ke hal-hal duniawi atau dosa ya. Dosa sering sekali menggiurkan dan logis bagi pikiran, seperti ular menggoda Hawa, kan yang diserang pikir kamu jadi seperti Allah, berkuasa atas dirinya sendiri, atas hidupmu sendiri, jadi tergodalah gitu. Jadi pikiran-pikiran untuk menguasai diri sendiri, tidak tunduk kepada Kristus, itulah yang membuat sering sekali kita mudah mengejar apa yang ditawarkan dunia. Itu sih ya. Kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, masih banyak, jadi kita persingkat. Ini pertanyaan menarik gitu ya. Nah, dari Kak Theo Terside, kadang aku suka mikir kalau kita jadi ini sebagai pusat hidup, apakah hidup kita bakal garing atau ngebosenin dan nggak bisa menikmati masa muda? Benar nggak sih kira-kira, Kak? Ya kalau dariku pastinya enggak ya teman-teman. Yesus tuh top of mind dan ya beliau gokil lah gitu kalau membahasakan ya. Jadi nggak mungkin garing. Terlihat membosankan mungkin bisa jadi, tapi kalau sudah dijalani dan fokusnya ke Kristus, nggak akan pernah kita merasa ngegaring atau ngebosenin. Karena aku di Palembang bersama istri juga ada komunitas di gereja namanya iCare. Di situ bukan hanya ibadah liturgis doang gitu, tapi kami bertumbuh, sharing bersama, bahkan menikmati hal-hal yang relate, terkadang di bioskop, terkadang main Uno sambil cerita, sambil sharing. Jadi nggak akan ngebosenin, bukan karena ikut Yesus selalu hal-hal dunia dalam artian yang kayak main kartu atau nonton itu tersingkirkan gitu, enggak juga gitu ya. Karena hidup ikut Kristus ya bicara tentang prinsip hidup gitu ya, dan gaya hidup tentunya. Itu sih dariku. Kalau aku boleh nanggepin ya teman-teman, nggak garing gitu, tapi memang kembali kepada diri kita masing-masing gitu kan. Itu juga sebenarnya ada dimana momen dimana itu menjadi pilihan gitu. Dan memang kadang juga kita bisa capek ya mengikuti Yesus ya, memang bisa capek. Tapi bukan berarti Yesus itu nggak ngerti, Yesus itu ngerti gitu. Nah, contohlah dari aku kan, di masa mudaku ini justru aku lebih memilih sekolah Alkitab di Malang, di Satya Bakti. Seru nggak sih? Gimana sih? Ada garing-garingnya nggak? Ada, garing-garing ada, pasti ada. Itu nggak mungkin tidak ada. Tapi entah kenapa Tuhan tuh kayak selalu ada aja caranya, ada aja momennya untuk membuat sesuatu itu tidak garing. Sampai di titik dimana aku tahu kuncinya di mana. Ya kalau apa-apa bilang aja sama Tuhan, emang lagi, aduh Tuhan ini lagi sedih banget, lagi garing banget, lagi ini banget. Pasti Tuhan tuh kasih sesuatu atau momen di mana itu tidak membuat kita jadi garing lagi, kita dikuatkan lagi kayak gitu. Ya, aku menanggapi ya untuk pertanyaan tadi. Menurutku ya enggak garing ya, untuk Tuhan itu enggak garing. Bukan berarti kayak masa muda kita juga udah kayak fokus gitu, kayak kita bertapa nggak kenal dunia luar kan enggak gitu ya. Kita tetap bisa kayak jalanin hobi kita, mungkin hobi kita, atau kita berjalan-jalan, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa melakukan semuanya gitu kan. Bedanya kan kita nggak menjadikan kesenangan itu, yang hal-hal yang kita suka, hobi-hobi kita itu jadiin pusat, bukan itu gitu kan. Pusat kita tetap Kristus. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita hindari gitu kan, bukan karena Tuhan mau membatasi kebahagiaan kita juga, tapi karena dia tahu dampaknya gitu kan. Dampaknya apa? Jadi itu, jadi nggak semua semerta-merta nggak boleh kita lakukan gitu ya. Itu sih. Ya, pada akhirnya kehidupan kita akan nampak lah yang mana kita mengikut Kristus atau enggak gitu. Nah, dari kalian nih teman-teman, menurut kalian sikap atau tindakan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya kasih Kristus atau magnet Kristus itu terlihat dari hidup kita, dan ya pada akhirnya orang lain juga tertarik gitu ya. Bukan mengikuti kita, tapi mengikuti Kristus yang kita pasarkan. Gimana? Silakan. Ya, kalau dari saya ya, teman-teman semua ya, tindakan nyata ya supaya si Kristus itu dalam hidup kita itu, memang namanya tindakan itu kan harus dilakukan ya, tidak hanya apa yang kita sampaikan saja. Itulah pentingnya kita punya integritas teman-teman, supaya apa yang kita sampaikan
Agak nge-lag ya Ya, Kak ya? kita ya, kita dikatakan kamu memang tidak hanya atas itu, melalui integritas ini kita melihat seberapa seriusnya kita melakukan apa yang Tuhan dalam hidup kita. Ya, Kita mungkin cara perlu memberikan oh, ya gimana? oke, sepertinya Kak Daniel agak putus-putus ya di tempatku. Sepertinya di jaringan deh Kak. Oh, aduh. Hari ini cuaca lagi kurang bagus soalnya. Ya lanjut dulu, yang lain mau menanggapi. Ya, mungkin aku Ya. ya teman-teman. Ya kalau dari aku sih gimana yang bisa kita lakukan supaya Kristus terlihat melalui hidup kita, menurutku menyalurkan kasih Kristus tadi ya, Kak, seperti yang di bagian 3 tadi. Nggak hanya merasa kasihan ya teman-teman, tapi mau untuk hadir gitu loh, mau hadir melakukan sesuatu untuk mereka yang mungkin membutuhkan. Jadi nggak cuma ngerasa kasihan aja udah gitu, tapi ada aksinya. Jadi kita bisa kayak ngasih waktu kita untuk mendengarkan, masih mungkin membantu sesuai kemampuan gitu kan. Atau mungkin kayak sekedar menguatkan. Nah, itu menurutku sangat sangat menolong ya. Menolong orang lain lewat tindakan-tindakan kecil yang mungkin nggak kita yang mungkin kita anggap cuma gitu doang, tapi itu bisa aja menguatkan dia, bisa aja sangat menolong dia, sangat berpengaruh dari hidup dia. Jadi ya itu tadi, orang lain dapat merasakan kalau kasih Kristus itu benar-benar nyata. Apalagi juga jangan sampai hidup kita ini nggak seperti apa yang kita ngomongkan atau statementkan gitu kan. Kita ngomongnya baik-baik, kita mencerminkan ngomongnya itu yang baik-baik lah, tapi hidup kita orang lain lihat hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, ya sampai seperti itu, karena akan jadi batu sandungan itu sih. Kalau dari aku mungkin lebih ke apa yang bisa kita lakukan ya. Mungkin ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, entah itu di keluarga, di relasi kita, dimanapun itu. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dan ketika menjadi pendengar yang baik, jangan juga cepat-cepat simpulkan gitu. Terkadang karena sudah dengar keseluruhan cerita, jadi kita langsung menyimpulkan. Terkadang ada beberapa bagian dalam ceritanya orang terdekat kita ini, yang dimana itu harus digali. Misalnya kenapa kamu tidak percaya diri di bagian yang ini, ya kita harus gali. Bukan berarti kesimpulannya oke, karena kamu gak percaya diri, jadi kamu harus gini. Menurut aku nggak sesimpel itu gitu. Tapi ketika kita mau hadir, ketika kita mau membantu dia untuk bisa mencari atau dia jadi lebih terbuka gitu ya dengan pikirannya, itu sudah ngebantu. Dan ketika itu konsisten kita lakukan ya dengan apa yang kita bisa menurut aku itu sudah suatu tindakan di mana kita bisa sharing kasih Kristus sama dia, sama teman orang terdekat kita. Ya, firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia, dan seterusnya. Lalu 14, kamu adalah terang dunia. Dan menariknya, kalau bicara garam itu bicara dengan lidah, rasa gitu kan. Jadi ya, pasti kalau kita sudah jadi garam, artinya dituntut ucapannya yang memberkati gitu ya, bukan justru untuk memaki ya. Selain itu, fakta uniknya teman-teman, garam yang dipakai kata itu sering digunakan untuk memupuk tanah ya, karena mengandung zat salin. Jadi ada pertumbuhan yang diberikan. Jadi otomatis ketika kita menjadi garam, harusnya membuat orang lain bertumbuh. Itu dia. Jadi bukan hanya, kan biasanya kita dengar garam tuh membawa dampak gitu ya. Dampak seperti apa? Apakah pertumbuhan atau justru mematikan orang itu gitu. Nah, selain itu, terang sendiri itu berbicara tentang keterbukaan. Karena kalau sudah terang, ibarat itu terbuka lebar kan terang ya, di ruang terbuka. Artinya ada keterbukaan, ada kejujuran di dalam mengikut Kristus. Nah, itulah yang harusnya kita miliki. Dampak membawa pertumbuhan di lingkungan kita dan memberi keterbukaan, kenyamanan, orang terbuka dengan kita terbuka dengan orang. Integritas tadi yang disebutkan Bro Daniel juga termasuk gitu ya. Itu bagian dari keterbukaan dan pada akhirnya membawa pemulihan atau pertumbuhan. Itu sih teman-teman. Express kita udah mau satu jam nih.
Oke, teman-teman. Ya, banyak ya. Ternyata yang banyak kali bisa menjadi magnet untuk anak-anak muda. Ya, kita udah belajar banyak dari tadi, udah hampir 1 jam. Ya, yang terutama adalah Kristus yang harusnya menjadi magnet kita. Ya, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk jadi magnet juga untuk di lingkungan di sekitar kita. Jadi, teman-teman silakan. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, mungkin boleh siapkan satu closing statement, call to action atau kesimpulan tadi ya. Nanti silakan nanti dari Kak Ray, kemudian Kak Naomi, Kak Daniel, kemudian aku. Silakan Kak Ray. Oke, ya teman-teman, seperti yang aku bilang baru saja, kita harus jadi garam dan terang dunia, itu wajib. Karena kenapa kita jadi garam dan terang dunia? Karena kita tertarik dengan Kristus. Gue yakin kalian tertarik dengan Kristus. Nggak usah cari rumit-rumit siapa Kristus. Pasang dulu dalam hati kita, Kristus Allah yang benar, aku tertarik sama dia. Kristus sendiri yang akan menunjukkan firman melalui pengalaman kita, bahkan mungkin melalui mimpi juga termasuk. Ya apapun, Kristus punya banyak cara dan jalan untuk menunjukkan kepada kita. Jadi selalu bangkitkan rasa penasaran itu. Jangan lupa bangun komunitas supaya terus bisa tertarik dalam tanda petik dengan Kristus juga melalui komunitas ya. Kita bangun komunitas rohani tentunya. Itu aja dariku. Thank you teman-teman. Ya. Silakan Kak Naomi. Ya, pada akhirnya hidup yang memiliki pusatnya Kristus itu akan membawa kita menjadi magnet untuk orang lain. Bukan kita yang kena magnetnya orang lain, seperti itu. Jadi tetap semangat ya, banyak magnet-magnet di sekitar kita, tapi saya kira dari pembahasan pada malam hari ini semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak, karena saya yakin kita anak-anak Tuhan itu dikaruniai dengan hikmat yang lebih dari orang lain. Jadi kita bisa membedakan mana magnet yang positif dan mana magnet yang negatif. Silakan Kak Daniel. Kalau Kristus menjadi pusat hidup kita dan menjadi magnet ya untuk membawa kita dalam terangnya, itu pun juga Tuhan mau ya, supaya hidup kita itu juga menjadi magnet positif yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, membawakan dampak yang baik. Teruslah untuk orang lain dan janganlah masalahnya. Oke, thank you. Ya, oke teman-teman. Ayo teman-teman, kita jadikan magnet yang memancarkan kasih Kristus lewat perkataan, lewat sikap, lewat tindakan kita. Biar lewat hidup kita, orang lain itu bisa melihat kebaikan Kristus dan tertarik untuk datang semakin dekat ke Kristus. Ya, itu dia teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Daniel, Kak Naomi, Kak Ray yang sudah bersedia jadi guest pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkomentar, memberikan tanggapan dan komentar pertanyaan ya, luar biasa pada malam hari ini. Teman-teman sangat aktif sekali ya untuk ikut bergabung di diskusi Sabda Yud pada malam hari ini. Nah teman-teman, aku juga undang untuk teman-teman join kembali ya di Sabda Yud minggu depan di hari Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik yang menarik juga tentunya ya, To Be a Blessing Globally. Jadi buat teman-teman yang mau jadi guest seperti Kak Naomi dan Kak Daniel itu juga boleh banget, silahkan DM aja di media sosial Sabda Resource, atau mungkin Kak Daniel atau Kak Naomi punya teman yang mau direkomendasikan juga boleh, silahkan hubungi aku aja. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk bergabung di Sabda Yud minggu depan. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau komentar atau tanggapan yang belum kita tanggapi ya, karena keterbatasan waktu. Teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Ya silakan, aku minta dengan kasih Kak Daniel boleh tutup kita dalam doa. Silakan Kak Daniel. Ya, mari kita tutup sedikit kita dan doa. Kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dari awal pertemuan kami, sharing yang kami lakukan, biarlah dapat menjadi berkat untuk setiap kami, bahkan secara khusus untuk teman-teman semua yang menonton live pada malam hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan memakai kami lebih lagi sebagai alat-Mu untuk memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal.
Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami sungguh sangat berhati dan kami hendak berpisah. Hanya Tuhan selalu Bapak. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.